semuanya, kembali lagi dengan saya Naito dalam episode spesial Eurokyang. Pada hari ini kita akan bahas gitu motor yang bukan motor cara utama gitu, tapi dari cara yang muncul bentaran. Ya hanya satu episode gitu, tapi cukup membuat saya pengen gitu untuk bahas motor ini. Ya dan juga karena ada yang request juga sih sebenarnya di video yang apa sih? Yang bahas mobilnya Sakura Kagamihara. Nah, jadi motor apa sih ini? Mungkin kalau bisa lihat di dulu, oke. Tapi yaudah kita reintroduction lagi. So this is it. Honda Monkey Z125. Ya, motor ini merupakan motor yang cukup legendary. Ya, mengingat karena Honda Monkey tersendiri mempunyai fans yang dimana ada di seluruh dunia dengan keunikannya sebagai motor kecil yang mempunyai sejarah yang panjang gitu. Namun tanpa basa-basi lagi gitu, kita langsung aja gitu bahas motor ini deh. Nah, sedikit sejarah mengenai motor ini. Jikalau menilik langsung dari namanya, Honda Monkey ini merupakan mini bike yang dimana masuk ke dalam Honda model Z series gitu, yang dirancang sebagai motor mini atau mini bike yang masuk atau yang dimana menggunakan mesin 50 cc. Dimulai produksi dari tahun 1964 sampai tahun 2017. Khusus untuk motor yang kita bahas kali ini bisa dibilang spin-off dari Honda Z Body, karena jika menilik dari sejarahnya, Honda Monkey ini lumayan panjang gitu dan banyak gitu variasi-variasinya, bahkan sampai cloningannya pun ada gitu kalau misalnya kalian cari di marketplace online. Tapi yang kali ini kita bahas adalah yang versi modern yang dimana itu merupakan spin-off-nya dari Z50 yakni Z125. Dan yang menariknya lagi, jika kalian menilik atau lihat-lihat gitu di Wikipedia untuk motor ini mempunyai basis yang sama dengan Honda Groom, yang dimana Honda Groom tersendiri diproduksi atau dirakit di Thailand dan juga memiliki atau yang related gitu dengan Honda Wave, yang dimana Honda Wave ini merupakan Honda Supra X yang ada di Indonesia. Jadi meski bisa dibilang sama gitu seperti Honda Supra X125 secara mesin ya, tapi saya masih belum yakin gitu apakah parts mesinnya sama plug atau gimana. Tapi biarlah misteri ini berlangsung gitu. Tapi yang pasti konsumsi berkendaranya atau full consumption-nya yakni 1,76 per 100 km dengan power output sebesar 10 horsepower pada 7000 rpm. Ya, bentar, agak sedikit ini ya, disclaimer. Seberapa kencang motor itu bukan dilihat dari patokan horsepower juga, tapi dari bobot juga ya. Makanya jangan heran kalau misalkan ada mobil yang atau motor yang horsepowernya kecil ini, tapi power ini kan bagus dan juga satu lagi bobotnya enteng. Jadi horsepower bukanlah patokan. Sama seperti episode Vino Classic, motor ini ditujukan untuk motor atau pengendara pemula yang dimana terdapat limitasi kubikasi yang dikarenakan semakin besar kubikasi motor tersebut, ditakutkan pengendara pemula ini tidak sanggup untuk mengontrol motor tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal mengontrol motor dengan cc tertentu ini, motor dengan kubikasi 125 ini bisa dibilang dengan motor yang lumayan jinak gitu karakteristiknya. Gak jambak banget, kalau misalnya dibawa ngebut pun masih bisa, tapi gak sejambak misalkan 155 atau mungkin 250 atau mungkin bahkan 600 gitu. Jadi mungkin ada alasan tersendiri gitu mengapa di Jepang itu penggolongan SIM-nya itu sangat ketat gitu, karena karena istilahnya gini, kita bawa motor, kita harus siap-siap dengan mental, sama kayak lagi main catur gitu. Ketika lagi main offline itu mental kita yang diuji juga. Jadi mungkin untuk pengendara pemula yang baru-baru banget atau baru bisa, itu dikasih opsi 50 cc sampai 125 cc itu agar ya setidaknya bisa mengenali gitu karakter motornya kayak gimana dan lain sebagainya macamnya. Nah, di Indonesia sendiri, motor ini masuk secara resmi di Indonesia melalui APM Honda Astra Motor atau AHM gitu kita singkatnya. Masuk dengan momentum yang kurang tepat gitu dan harganya kurang lebih 70 juta. Ya, meski motor ini mahal gitu, tapi alasannya gitu karena
berstatus TBO Jepang dan masuknya pun dikit alias rare. Dan karena itunya juga, meskipun telat ya secara ATPM, harga di pasaran bekasnya kayak di OLX atau di mana gitu itu lumayan gelap gitu, sehingga bila mau membuat motor ini seperti yang ada di Yurukyang, nampaknya kalian akan membutuhkan biaya yang lebih untuk memboyong motor yang bisa dibilang motor imut tapi gelap harganya. Ya misalkan untuk kayak cosplay atau apa gitu. Dan sedikit intermezzo lagi, motor ini secara purpose kalau menurut saya ini lumayan gimana ya? Motor ini laku istilahnya, tapi kebanyakan jadi garage queen. Jadi ya selama ini saya masih belum melihat motor Honda Monkey Z125 ada di jalanan gitu. Kebanyakan ya kalau di YouTube pun ya kebanyakan YouTuber yang ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau minjemin atau kalau misalkan AHM punya stok motor, pengen banget gitu saya review singkat aja impresi. Pengen banget itu rasanya gimana sih bawa motor Honda yang lumayan imut ini dengan ya kayak Gorilla sih. Ya oke lah gak apa-apa. Lupakan soal berat badan saya yang selama kopet ini makin berat gitu, gak tau kenapa ya deh. Itu hanya sekedar intermezzo aja. Oke, sekian dari video saya yang lumayan singkat ini, karena emang singkat banget sih. Skripnya aja dikit. Jangan lupa like, comment, and share video ini dan subscribe bila perlu, dan juga follow sosial media yang tampil di layar kalian. Ya kalau misalnya mau follow boleh-boleh aja, kalau misalnya nggak mau follow pun nggak jadi masalah, itu bukan sebuah kewajiban juga. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat blog-blog, istilahnya kalau saya lebih Instagram itu lebih kayak kesannya kayak ke blog gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat blog-blog ini saya di Instagram ya silahkan follow. Tapi kalau misalkan kalian ya udahlah gak usah, gak apa-apa. Jadi gak maksa. Tapi kalau misalnya video jangan lupa share ya. Karena berhubung Discord saya agak sedikit berisik, jadi langsung aja kita closing dan sampai jumpa di video berikutnya. Berisik. Ini siapa sih yang nge-Discord? Oh ya udah, ada yang gacha paling.